غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan pada waktu subuh yang mulia ini melebihi kalimat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur bahwa Allah memilih kita khususnya dari kalangan laki-laki, bahwa Allah telah memilih kita dari sekian banyak para hambanya. Allah memilih kita untuk kembali dihidupkan dalam keadaan iman dan kemudian diberikan kesempatan untuk mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang kemudian juga kita lanjutkan dengan mendengarkan nasihat. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan yang besar kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kita syukuri dengan sebenar-benar rasa syukur kita, sehingga kemudian kita juga berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan ini kepada kita, sehingga kemudian kita benar-benar menjadi pribadi muslim yang rabbani. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan petunjuk yang telah beliau bawa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengizinkan kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan estafet safari dakwah yang mungkin sempat terhenti beberapa lama, sehingga kemudian hari ini di subuh ini mungkin ini sudah kali yang kedua, ya, atau mungkin bahkan pertama dari teman-teman hijrah milenia kembali menghidupkan safari dakwah ini, yang insya Allah akan terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk membawa sumber hidayah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita adalah berbicara tentang 10 pondasi penting yang mestinya ada pada setiap pribadi mukmin. Di mana orang-orang yang memiliki sifat rabbaniyah, orang-orang yang memiliki sifat istimewa itu tentunya mereka tidak muncul begitu saja, melainkan ditempa oleh waktu yang panjang. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 pondasi ini semuanya bisa kita ikhtiarkan agar kemudian kita bisa menjadi seorang mukmin yang muttaqin, mukmin haqqan, mukmin yang sebenar-benarnya dengan kualitas yang terbaik sehingga kemudian mampu mencapai gelar sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pondasi yang mestinya dimiliki oleh seorang mukmin adalah yaitu memiliki pondasi akidah yang selamat. Pondasi akidah yang lurus, pondasi akidah yang kuat, pondasi akidah yang menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusan akidah ini merupakan urusan yang sangat urgen, merupakan urusan yang sangat prinsip di mana tidak akan selamat seseorang di dunia maupun di akhirat melainkan orang-orang yang lurus akidahnya, lurus pemahamannya, benar tauhidnya, sehingga kemudian dia pantas mendapatkan gelar seorang mukmin haqqan ketika dia di dunia, dan tempat kembalinya tidak lain tidak bukan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seluruh para nabi dan rasul, maka tugas pertama yang Allah bebankan kepada mereka, yaitu para nabi dan rasul, tidak lain tidak bukan untuk menjelaskan akidah kepada manusia, mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan mereka dari ibadah kepada makhluk menuju Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna likulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada tiap-tiap umat dari semua umat yang pernah Allah adakan di dunia ini. Dari sekian banyak para nabi dan rasul, dari 124 orang nabi, dari 313 orang rasul, dan dari 25 rasul yang maktub dalam Al-Quran, mereka membawa misi yang sama, membawa dakwah yang sama, yaitu ingin mengajarkan, menanamkan akidah kepada kaum mukminin, menanamkan akidah kepada manusia, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratkan membangun sebuah bangunan. Ketika bangunan tersebut pondasinya kokoh, maka bangunan tersebut akan menjadi bangunan yang kokoh. Ketika bangunan tersebut pondasinya asal-asalan, acak-acakan, dan kemudian tidak kuat, maka begitu ditiup dengan angin yang kecil saja, maka sebuah bangunan akan rubuh apa adanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman di mana terjadinya penangkalan akidah. Hari ini hampir-hampir dari semua sendi, mulai dari pendidikannya, mulai dari ekonominya, mulai dari sistem bernegaranya, semuanya menjadi musuh bagi tegaknya akidah yang benar. Semuanya menjadi penghalang seorang mukmin untuk bisa berakidah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki akidah yang kokoh, memiliki akidah yang kuat khususnya di akhir zaman merupakan sesuatu yang sangat berat, sehingga seorang mukmin itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetes sejauh mana kejujuran dirinya di dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah yang selamat, yaitu selamat dari penyimpangan, selamat dari pemikiran-pemikiran yang merusak, selamat dari aliran-aliran yang sesat menyesatkan, sehingga kemudian akidah yang selamat itu mampu memunculkan seorang mukmin berkarakter rabbani. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ciri bahwa seorang mukmin
yang akidahnya lurus itu yang pertama adalah dia memahami tentang hakikat kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya. Ketika seseorang dalam melaksanakan kehidupannya, dia tahu bahwa tujuan Allah menciptakan dirinya untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menegakkan syariatnya, untuk mengembalikan urusan ibadah hanya kepadanya, maka dia menjadikan tujuan itu sebagai tugas utamanya dan dia tidak akan mungkin tersibukkan dengan tugas-tugas lainnya. Karena hanya untuk inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Maka Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 di mana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan jin dan manusia itu memiliki satu tugas yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita hidup bukan untuk mencari makan, tujuan kita hidup bukan untuk mengumpulkan harta dunia, bukan kemudian untuk bersenang-senang, dan bukan untuk kemudian menumpuk-numpuk harta, melainkan tujuan Allah ciptakan kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang beribadah kepadanya. Maka barang siapa yang memalingkan tujuan ini, maka dia akan tercampakkan ke dalam kesesatan yang kemudian akan menjadikan dirinya terhina di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah seorang mukmin memahami bahwa hakikat tujuan Allah menciptakan dirinya yaitu untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya, maka indikasi selanjutnya bahwa seseorang memiliki akidah yang lurus adalah dia tahu kepada siapa dia memberikan loyalitasnya. Dia tahu kepada siapa dia berikan pengorbanannya, dan dia siap menjadi orang yang siap mengorbankan apapun untuk Allah, Tuhan yang dia sembah ketika dia di dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka indikasinya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-162, di mana Allah menjelaskan tentang prinsip seorang muslim yang memiliki akidah yang lurus, di mana dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ini adalah prinsip seorang mukmin. Ini adalah prinsip seorang yang akidahnya lurus dan tidak akan pernah mampu merealisasikannya melainkan dia orang yang lurus akidahnya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah sembelihan kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb pencipta langit dan bumi. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah indikasi seseorang itu memiliki akidah yang lurus. Sebagaimana kemudian akidah yang lurus ini merupakan tuntutan bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kita termasuk orang-orang yang tahu tentang hakikat kehidupan ini, tahu untuk apa Allah menciptakan kita, dan pandai memberikan loyalitas kita, dan tidak ada loyalitas kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang benar yang harusnya diucapkan oleh orang-orang yang akidahnya lurus adalah bahwa Allah itu harga mati, syariat Islam itu harga mati, hukum Allah itu harga mati, tidak ada kepada yang lainnya. Maka celakalah orang-orang yang salah mengucapkan perkataan-perkataan harga mati itu, tetapi tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya dia mengatakan bahwa yang harga mati itu adalah syariat Allah, adalah Islam, yang mana kita ingin hidup dengan Islam itu, dan tentunya kita juga ingin wafat di atas dasar keislaman tersebut. Karena inilah Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati melainkan kalian di atas keislaman tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fondasi yang mesti ada pada seorang mukmin adalah yaitu memastikan bahwa ibadahnya merupakan ibadah yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yaitu memiliki kualitas ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah ibadah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan standar yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kemudian Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik, tidak hanya sekadar dalam berakidah, tetapi juga dalam bagaimana seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik. Dalam urusan apa? Termasuk di antaranya adalah dalam urusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya ibadah yang kita lakukan sehari-hari tidak akan mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, melainkan kita mesti berilmu terlebih dahulu, mesti mempelajarinya terlebih dahulu. Dan tidak hanya sekedar beribadah, hanya modalnya semangat saja. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengiringinya dengan ilmu, maka dia pasti akan jatuh kepada kesesatan. Apa yang menjadikan Allah kemudian melaknat dan kemudian memberikan stempel buruk kepada orang-orang Nasrani, tidak lain tidak bukan karena mereka punya semangat yang tinggi dalam beribadah, tapi kemudian mereka tidak memiliki ilmu, sehingga kemudian mereka tersesat dengan ibadah tersebut. Ketika Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah Allah yang menciptakan, menjadikan untuk kalian hidup dan mati untuk menguji di antara kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah inginkan dari kita amal yang terbaik, bukan amal yang banyak. Berapa banyak orang yang sanggup beramal dengan amal yang banyak, tetapi kemudian tidak mampu beramal dengan amal yang benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa ilmu itu mesti terlebih dahulu ada sebelum seseorang beramal. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pastikan bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini, baik zikirnya, salatnya dan bentuk-bentuk ibadah lainnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita hanya berlelah-lelah dalam beribadah, berlelah-lelah di dalam berzikir, namun kemudian yang kita dapatkan hanya kelelahan saja, sementara Allah dan Rasulnya tidak menginginkan ibadah tersebut, sehingga amal kita tertolak. Betapa banyak orang-orang yang hanya memperhatikan bagaimana kuantitas amalnya, tapi sedikit di antara mereka yang mau berlelah-lelah mempelajari agar kualitas amalnya menjadi kualitas yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal para ulama menjelaskan, di antaranya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallahu bighairi ilmin kana ma yufsidu aksaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari oleh ilmu, maka kerusakan yang muncul karena ibadah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari pastikan bahwa kita termasuk orang yang punya pondasi yang kedua ini, memiliki kualitas ibadah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, yaitu memiliki akhlak yang karimah, memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang mulia. Seseorang kalau akidahnya lurus, ibadahnya lurus, maka mesti ditopang oleh akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia merupakan 3 pondasi penting dari rumah yang bernama Islam itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama menjelaskan akhlak dan adab itu lebih mulia dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain, innama bu'istu li utammima salihal akhlak. Sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misinya di samping membimbing mereka untuk mengenal Allah dalam urusan akidahnya, mengajarkan mereka bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah, selanjutnya memberikan contoh terbaik kepada manusia bagaimana seharusnya mereka berakhlak, bagaimana seharusnya mereka memiliki adab yang mulia sehingga juga menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga mulia di hadapan manusia.
Sehingga kemudian Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna adalah orang mukmin yang terbaik akhlaknya. Jangan kita mengaku sebagai orang mukmin dengan mukmin yang baik kalau akhlak kita ternyata akhlak yang buruk. Na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lain, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Orang yang akhlaknya mulia, orang yang akhlaknya baik, nanti di akhirat bersama Rasulullah SAW tempatnya. Bahkan kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang paling baik akhlaknya mendapatkan predikat orang mukmin yang paling sempurna. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis yang telah kami bacakan. Maka pondasi ketiga ini juga mestinya ada pada diri kita, yaitu bagaimana menjadi seorang mukmin yang berakhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, pondasi yang mesti ada pada diri seorang mukmin yang rabbani adalah yaitu memiliki jism yang qawi, memiliki jiwa yang kuat, memiliki anggota badan yang kuat. Orang mukmin yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang mukmin yang lemah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, al-mu'minu qawiyyun khair wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Orang mukmin yang kuat, yaitu kuat fisiknya, sehat badannya, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang fisiknya lemah, orang mukmin yang sakit-sakitan, walaupun pada tiap-tiap keduanya ada kelebihan masing-masing. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk melatih diri kita agar menjadi pribadi yang kuat, sebagaimana kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kuatnya Umar bin Khattab, sebagaimana kuatnya Khalid bin Walid, sebagaimana tangguhnya Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang hebat. Mereka tidak hanya sekedar kuat dalam segi keilmuannya, kuat dalam segi ibadahnya, tapi mereka memiliki fisik yang super, fisik yang kuat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang mukmin yang fisiknya kuat itu jauh lebih ditakuti oleh musuh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang mukmin yang kuat dalam ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk iddad, untuk memompa diri kita, melatih diri kita agar kemudian menjadi pribadi yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, yaitu orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan apa saja yang kamu sanggup dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, dan kemudian dengan kekuatan tersebut mampu turhibuna bihi aduwallah, mampu membuat takut musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka latihlah diri kita dalam berkuda, latihlah diri kita dalam berenang, kemudian biasakan diri kita untuk belajar memanah, kemudian bergulat, lari, jalan pagi dan seterusnya. Semuanya adalah sarana untuk bisa menjadikan fisik kita menjadi fisik yang kuat, menjadi fisik yang tangguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang fisiknya kuat, orang-orang yang fisiknya sehat, pasti akan melahirkan pikiran-pikiran yang sehat dan kuat juga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seseorang melatih dirinya untuk menjadi pribadi yang tangguh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang Talut, dia merupakan orang yang fakir di tengah-tengah kaumnya, yaitu Bani Israel. Tapi kemudian Allah memilih dirinya untuk menjadi pemimpin Bani Israel, yang mana pada saat itu disebutkan bahwa tidak ada orang yang lebih cerdas dibandingkan Talut, dan tidak ada orang yang memiliki kepribadian, kekuatan fisik yang tangguh, yang kuat melebihi dari dirinya. Sehingga kemudian Allah menjadikan Talut dan memuji dirinya dengan dua karakter, yaitu bastatan fil ilmi wal jism, kuat fisiknya dan kuat juga keilmuannya. Walaupun kemudian ini hendaknya juga dijadikan sebagai satu tolak ukur penting
di dalam kita mengangkat seorang pemimpin, bahwa pastikan pemimpin kita adalah orang yang punya fisik yang kuat dan tentunya juga kuat dari segi keilmuannya sehingga menjadi orang yang sempurna. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karakter rabbani, yaitu mukmin yang rabbani, hendaknya dia memiliki fisik yang tangguh, fisik yang kuat, karena orang mukmin yang kuat jauh lebih bermanfaat bagi agama ini dibandingkan orang mukmin yang lemah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang keempat ini juga mesti kita upayakan untuk ada pada diri kita. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya bisa berolahraga, semuanya bisa melatih fisiknya, semuanya bisa berupaya untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. Ketika menghadapi musuh, kita tidak menjadi seorang mukmin yang penakut. Musuh tidak mentertawakan kita karena kecilnya badan kita, tetapi mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang mampu. Ketika orang kafir melihat diri kita, dia ketakutan kepada kita. Sebagaimana Allah inginkan, turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Orang kafir itu menjadi takut, menjadi gemetar ketika melihat orang-orang mukmin yang kuat. Kemudian yang kelima, dari pondasi yang kelima yang mestinya ada pada orang-orang mukmin adalah yaitu memiliki intelektual yang baik, memiliki keilmuan yang baik, memiliki pikiran yang cerdas, menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar kemudian kuat fisiknya, tapi lebih dari itu memiliki orang-orang yang punya kapasitas ilmiah yang baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli pendidikan menjelaskan bahwa kecerdasan seseorang itu dibentuk pertama adalah dari tempat pendidikannya. Maka kita lihat di tempat apakah kita belajar, dan kemudian di sekolah lembaga pendidikan macam apakah anak kita kemudian kita titipkan, sehingga lembaga pendidikan yang baik pasti akan melahirkan anak didik yang baik dan pasti akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Kita lihat bagaimana kemudian hebatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung diasuh oleh Rasulullah SAW, dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga lahirlah generasi-generasi yang hebat. Mereka generasi-generasi yang tahu bagaimana menempatkan dirinya dengan kecerdasan yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka tempat pendidikan menentukan kualitas intelektual seorang mukmin. Yang kedua adalah guru pendidiknya. Siapa yang kita jadikan guru kita hari ini? Kalau para sahabat dulu memiliki guru terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kemudian generasi setelahnya mereka yaitu tabi'in, guru terbaik mereka adalah para sahabat. Kemudian atba'ut tabi'in, guru terbaik mereka adalah tabi'in, sehingga kemudian mereka menjadi orang-orang besar. Maka hari ini pun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat mereka orang-orang besar itu pasti memiliki guru spiritual yang membimbing mereka, yang mengarahkan mereka, yang memberikan nasihat kepada mereka, yang mengajari mereka sehingga mereka menjadi orang besar dengan nama yang besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Muhammad Al-Fatih, seorang anak muda yang berumur 21 sampai dengan umur 22 tahun, mampu menaklukkan Konstantinopel, yang padahal Konstantinopel lebih dari 800 tahun diupayakan untuk ditaklukkan, namun tidak mampu ditaklukkan. Tapi mampu ditaklukkan oleh seorang anak muda yang usianya saat itu tidak kurang dari 22 tahun. Apa yang menjadikan Muhammad Al-Fatih tangguh? Salah satunya ahli sejarah menyebutkan bahwa Muhammad Al-Fatih memiliki seorang guru spiritual yang luar biasa, yang selalu memotivasi dirinya untuk menjadi orang-orang yang hebat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki guru yang terbaik juga merupakan hal yang penting bagi kita. Sehingga kemudian agama ini juga akan menjadi baik ketika guru-guru agamanya juga menjadi guru agama yang terbaik. Di antaranya umpamanya adalah para ulama. Ibnu Sirin mengatakan, "Inna hadza ilmud dinun fandur amman ta'khudhu dinakum." Ketahuilah bahwasanya ilmu agama, ilmu itu adalah agama, maka lihat kepada siapakah kalian mempelajari agama kalian. Kalau seseorang belajar agama kepada orang-orang yang jahil, maka yang akan terwariskan adalah kejahilan. Ketika seseorang mempelajari agama ini kepada orang yang tepat, orang yang berilmu, maka pasti yang diwariskan adalah keilmuan, sehingga mampu meningkatkan kualitas orang-orang yang belajar kepada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah buku yang dia baca. Kita lihat hari ini
terutama generasi kita. Buku apakah yang mereka baca? Atau jangan-jangan mereka sibuk membaca dongeng-dongeng, membaca kartun-kartun yang tidak mendidik mereka, atau membaca kemudian kisah-kisah yang tidak ada sumbernya. Tetapi generasi yang hebat itu dibangun dari pola pikir mereka di dalam menelaah membaca keterangan-keterangan para ulama. Maka mulai hari ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita selaku orang tua maupun anak-anak kita, mari arahkan mereka kepada buku-buku Islami yang menceritakan bagaimana dahsyatnya perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan bagaimana kekuatan dan hebatnya para sahabat ketika mereka menaklukkan dunia, menyebarkan Islam sampai lebih dari separuh dunia, menjelaskan kepada mereka, menceritakan kepada mereka, memberikan hadiah buku kepada mereka yang menjelaskan tentang karakter para panglima kaum muslimin yang di tangan mereka mampu membawa kejayaan kaum muslimin itu. Oleh karena itu, ya, buku merupakan sesuatu yang penting yang bisa membentuk karakter manusia. Kemudian adalah lingkungan keluarga. Bagaimana lingkungan keluarga kita hari ini? Minimal kalau kita menginginkan bahwa di keluarga kita menjadi keluarga yang mukmin, keluarga yang melahirkan generasi Rabbani, maka pastikan sebelum kita berusaha berjuang menegakkan syariat Islam di bumi yang lebih besar, pastikan syariat itu tegak terlebih dahulu di rumah tangga kita. Sebelum kita berbicara hukum Allah yang mesti tegak di sebuah negara, pastikan dulu dalam keluarga kita merupakan keluarga yang hidup syariat Islam di dalamnya. Seorang ibu menjadi seorang ibu yang senantiasa menjadi teladan dalam berbusana muslim kepada anak gadisnya. Seorang ayah menjadi seorang ayah yang menjadi contoh terbaik bagi anak laki-lakinya di rumah tangganya. Maka ketika setiap rumah tangga berfikir menghidupkan Islam di rumahnya, maka keislaman itu juga akan menyebar di lingkungan masyarakatnya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berfikir Islam akan tegak di negeri ini kalau di rumah tangga kita syariat itu tidak pernah kita tegakkan. Tegakkan Islam pada dirimu, pada keluargamu, maka Allah akan berikan keislaman tersebut tegak di tengah-tengah negaramu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pastikan keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa memperhatikan, membentuk karakter mukmin yang rabbani. Kemudian adalah lingkungan hidup kita. Bagaimana masyarakat kita hari ini? Apakah masyarakat yang mereka mengenal syariat Islam atau tidak? Apakah masyarakat yang rusak atau tidak? Kalau kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang rusak, maka dipastikan juga sedikit atau banyaknya, maka kerusakan tersebut akan menimpa kepada diri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan dimuliakan oleh Allah, kemudian yang keenam adalah asupan makanan yang kita berikan kepada anak kita. Makanan mempengaruhi pola pikir seorang anak. Ketika seseorang dipenuhi dengan makanan yang haram, maka pola pikir yang akan keluar dari pikirannya adalah sesuatu yang menyimpang. Ketika lisannya lebih banyak mengunyah memakan yang haram, maka mustahil orang-orang yang perutnya diisi dengan sesuatu yang batil, sesuatu yang haram, mampu mengucapkan kebenaran dari lisannya. Mustahil dia akan mampu berkata-kata dengan perkataan yang benar. Oleh karena itu, seorang mukmin yang rabbani, yang memiliki kecerdasan, yang memiliki intelektual yang baik, itu terbentuk salah satunya adalah dari kehidupan keseharian yang baik, dan yang terpenting di antara itu adalah makanan yang masuk ke dalam dirinya. Kita lihat anak-anak kita hari ini. Apa yang menjadikan mereka ketika kita nasihati mereka melawan? Mereka tidak mau menegakkan salat, mereka tidak mau mengaji, mereka tidak mau menghijab. Di antaranya mungkin kita salah dalam memberikan asupan makanan kepada mereka. Kita sibuk berfikir makanan tersebut mesti makanan yang bergizi, tapi kita lupa menyiapkan bahwa yang terpenting adalah yaitu mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pondasi yang kelima yang mestinya ada pada keluarga kaum muslimin yang ingin membentuk generasi rabbani adalah yaitu musafaqul fir, yaitu mesti memiliki intelektual di dalam berfikir. Kemudian yang keenam yaitu pondasi seseorang yang kuat melawan hawa nafsunya. Mujahidun li nafsihi, kuat melawan hawa nafsunya. Ketika seseorang dia kalah dengan hawa nafsunya, maka mustahil dia akan menjadi seorang mukmin yang rabbani. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan dalam konteks untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih.
Tidaklah dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menundukkan hawa nafsunya terhadap syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hawa nafsu kita lebih dominan dalam keburukan, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang terkalahkan. Kalau kita tidak mampu mengalahkan hawa nafsu kita, maka mustahil kita mampu mengalahkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu menundukkan hawa nafsu kita, maka mustahil kita mampu menundukkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika berjihad di medan perang, mereka mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan nyawanya, itu terbentuk terlebih dahulu ketika mereka mampu mengalahkan hawa nafsunya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang keenam dari pondasi seorang mukmin yang rabbani adalah yaitu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Kemudian yang ketujuh, pondasi yang mesti dimiliki oleh orang mukmin adalah yaitu orang yang selalu perhatian dengan waktunya, harisun ala waktihi, yaitu orang yang selalu menjaga waktu dan dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Sebab Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebuah waktu yang ketika seseorang melewatkan waktu-waktu terbaik di masa hidupnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang menyesal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan umur kepada kita. Dan kemudian Allah berikan sekian kesempatan kepada kita. Sudahkah kita jadikan umur tersebut, waktu tersebut membawa faedah kebaikan bagi diri kita atau tidak? Sudahkah kemudian waktu yang Allah berikan kepada kita, umur kita, sudahkah kita gunakan untuk memikirkan agama ini atau tidak? Maka sungguh celaka orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi habis untuk urusan dunia. Padahal di antara karakter yang terbaik dari manusia itu adalah orang-orang yang memiliki waktu yang panjang namun memiliki amal yang terbaik. Ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasil khair?" Wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, tipe model manusia seperti apakah yang baik itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "An-nasul khair man tala umurhu wa hasuna amaluh." Manusia yang terbaik itu adalah mereka orang-orang yang panjang umurnya dan memiliki kualitas amal yang banyak. Ya, bukan orang yang kedua, yaitu orang yang tala umurhu wa sa'at amaluh. Umurnya panjang tapi kemudian amalnya sedikit. Atau dalam bahasa kita sering kita melihat orang-orang yang sudah tua tapi lupa untuk ibadah. Sudah tua tidak berhijab, sudah tua juga tidak mau datang ke masjid, sudah tua juga tidak mau dekat kepada Allah. Maka kita sering menggelari mereka sebagai yaitu orang tua keladi. Makin tua makin jadi. Jangan sampai seperti itu. Maka orang yang memiliki akidah yang kuat, memiliki pribadi yang kuat, maka mereka pandai menggunakan hari-harinya, waktunya habis digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal gunakan masa muda untuk memperkuat diri kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, pondasi yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin adalah yaitu orang yang selalu teratur di dalam melaksanakan kehidupannya. Artinya apa? Menjadi orang yang disiplin. Menjadi orang yang disiplin. Karena kedisiplinan di dalam kehidupan seorang mukmin itu merupakan penentu sukses atau tidaknya seseorang. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari kasus terjadinya perang Uhud. Apa yang menjadikan terbunuhnya lebih dari 70 para sahabat mulia saat itu? Tidak lain karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian para sahabat yang tidak mau taat, tidak mau disiplin dengan apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi menempatkan 50 pasukan berpanah di atas bukit Uhud agar mereka menjaga kaum muslimin dari serangan musuh Allah, tapi karena mereka hubbud dunia, cinta dengan dunia pada saat itu, dan Allah memaafkan mereka, mereka turun melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Nabi SAW, sehingga kemudian Allah memberikan kepada mereka ujian sehingga mereka dikalahkan dalam peperangan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga apa yang terjadi dalam kasus perang yang dibawa oleh Talut. Ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Hari ini, ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sebab kaum muslimin walaupun jumlahnya banyak, tapi mereka tidak berdaya menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala, di samping tidak ada kekompakan di antara mereka, tidak teratur dalam sistemnya, lebih dari itu pertikaian menyebabkan mereka lemah.
Hari ini musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka sangat teratur di dalam menyerang kaum muslimin, sehingga sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir mampu dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun dengan rapi. Mereka bahu-membahu menghancurkan Islam, sangat sistematik di dalam merancang sistem untuk merusak kaum muslimin, sementara kaum muslimin sendiri jangankan berfikir untuk membentuk sistem yang ideal, sekedar mengatur waktu untuk sekedar tidak tertinggal dari salat berjamaah saja, kaum muslimin itu sudah tidak mampu. Maka bagaimana mungkin mereka mampu mengalahkan musuh Allah Subhanahu wa taala dengan sistem yang ideal, dengan sistem yang sempurna yang itu digunakan untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan dari prinsip pondasi seorang mukmin yang mesti ada adalah yaitu menjadi orang yang mandiri. Menjadi pribadi yang mandiri. Kita melihat karakter para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka orang-orang yang mandiri, mereka orang-orang yang punya skill yang luar biasa. Sebagai contoh kita mendengarkan kisah bagaimana kehebatan Abdurrahman bin Auf. Ketika mereka kemudian diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, semua kekayaan yang ada di kota Mekah ditinggalkan. Berangkat ke kota Madinah hanya membawa pakaian yang ada pada diri mereka. Tidak punya saudara kandung di sana dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi karena mereka dibentuk oleh zaman yang memunculkan kepribadian yang tangguh, biasa dengan hidup susah, biasa dengan kemudian sesuatu yang berat, sehingga menjadi pribadi yang kuat, sehingga kemudian orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf tidak menjadi orang yang suka meminta-minta kepada orang lain. Dia berusaha dengan skill yang ada pada dirinya. Dia datang ke pajak, kemudian dia melihat pajak tersebut apa yang bisa dilakukan, dan dia tidak meminta-minta, sehingga kemudian menjadi seorang pribadi yang kuat kejiwaannya dan kemudian menjadi seorang pribadi yang mampu berusaha dengan kemampuan dirinya. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang hal ini dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, tidak ada penghasilan yang lebih baik bagi seorang laki-laki daripada bekerja dengan kedua tangannya. Artinya, tangan orang yang meminta-minta itu merupakan sebab kehinaan pada dirinya. Maka bagi kita laki-laki, jangan sampai menjadi beban bagi orang lain. Kalau kita sendiri tidak mampu berusaha untuk menjadi orang yang mandiri, bagaimana kita mampu untuk kemudian membela agama Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah menjadi pribadi nafi'un li ghairihi, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaatnya kepada orang lain. Bukan menjadi manusia yang mampu membawa petaka bagi orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tipe manusia yang mestinya kita lihat pada diri kita. Pertama, ada model manusia yang disebut sebagai manusia wajib. Yang kedua, ada tipe manusia sunnah. Yang ketiga, ada tipe manusia mubah. Kemudian ada tipe manusia makruh, dan kemudian ada tipe manusia haram. Kita lihat, manusia yang wajib adalah manusia yang kehadirannya sangat dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya. Kalau dia tidak ada, maka tidak akan mungkin lengkap suasana tersebut. Ini tipe manusia yang betul-betul memberikan manfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah tipe manusia sunnah. Keberadaan dirinya menjadi pelengkap. Kalau enggak ada dia, rasanya ada yang kurang. Yang ketiga adalah tipe manusia mubah. Ada, tidak ada ataupun tidak, biasa saja. Yang keempat adalah tipe manusia makruh. Kalau dia enggak ada, lebih baik. Jangan sampai kita menjadi yang kelima, manusia haram. Hadirnya dirinya membawa masalah bagi orang lain. Hadirnya dirinya bukan memberikan solusi, malah membawa polusi. Ya, maka menjadi seorang mukmin yang bermanfaat merupakan orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Allah, dan istimewa di hadapan Nabi, dan tentunya istimewa di hadapan manusia. Maka pastikan kita, semua yang kita miliki, harta kita, kemudian fisik kita yang kuat, kecerdasan kita, maka kita upayakan bagaimana semua tersebut membawa manfaat bagi agama Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada subuh kali ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, bahwa pentingnya bagi kita untuk membentuk generasi yang baik dengan mempunyai pondasi-pondasi yang telah kami sebutkan tadi. Yang pertama adalah yaitu memiliki akidah yang selamat. Yang kedua, memiliki kualitas ibadah yang benar. Yang ketiga, memiliki akhlak yang baik. Kemudian memiliki
fisik yang kuat dan kemudian memiliki kecerdasan berfikir, kemudian menjadi orang yang mampu mengalahkan hawa nafsu, menjadi orang yang pandai menjaga waktu, dan kemudian menjadi orang yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri, dan kemudian menjadi orang yang bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi motivasi bagi kami pribadi dan juga menjadi motivasi bagi jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.